Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sania Novela Asri, NIM 18042195. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang praktik hacking. Hacking adalah teknik yang dilakukan oleh orang, hacker, penyusup, atau penyerang untuk menyerang suatu sistem jaringan dan aplikasi dengan cara mengeksploitasi kelemahan dari hal-hal tersebut dengan maksud untuk mendapatkan hak akses atas data dan sistem. Beberapa melakukannya untuk bersenang-senang, ada yang melakukannya demi keuntungan, atau ada yang melakukannya untuk bisnis, dan mungkin beberapa melakukan untuk mendapatkan pengakuan. Hacker dapat diklarifikasikan dalam kategori yang berbeda. Secara umum, terdapat 3 kategori dari hacker, yakni black hat hacker, white hat hacker, dan grey hat hacker. Pencurian dunia maya. Kejahatan dunia maya secara luas didefinisikan sebagai aktivitas ilegal apapun yang melibatkan komputer, perangkat digital lain, atau jaringan komputer. Contoh cybercrime diantaranya yaitu ancaman keamanan cyber seperti rekayasa sosial, eksploitasi kerentanan perangkat lunak, dan serangan jaringan. Tetapi itu juga termasuk tindakan kriminal seperti pelecehan dan pemerasan, pencucian uang, dan banyak lagi. Tantangan keamanan teknologi informasi dalam operasi e-bisnis mencakup masalah keleluasaan pribadi. Masalah keleluasaan pribadi yang diperdebatkan dalam dunia bisnis dan pemerintah meliputi: yang pertama, pelanggaran keleluasaan pribadi; yang kedua, file pribadi yang tidak sah; yang ketiga, memantau komputer; yang keempat, mempertemukan komputer; yang kelima, perlindungan keleluasaan pribadi pemakai. Pembajakan software. Pembajakan perangkat lunak adalah penyalinan atau distribusi perangkat lunak secara ilegal dan tidak sah. Biasanya sebuah program atau aplikasi hanya memberikan izin untuk satu pengguna dan satu komputer saja. Dengan membeli perangkat lunak, seorang menjadi pengguna berlisensi atau berizin dan bukan pemilik. Jadi, jika seseorang menyalin dan memperbanyak perangkat lunak tersebut, maka itu disebut sebagai pembajakan perangkat lunak. Lisensi adalah sebuah izin yang memberitahu berapa kali perangkat lunak dapat diinstal atau digunakan, oleh karena itu penting untuk membaca dan memahaminya. Pelanggaran hak kekayaan intelektual adalah penjualan produk yang mengandung merek dagang terdaftar tanpa persetujuan dari pemilik merek dagang. Penjual tidak diperbolehkan untuk: yang pertama, menjual produk yang mengandung merek dengan dagang produk terdaftar tanpa izin dari pemegang merek dagang tersebut. Yang kedua, menjual produk dengan merek dagang yang sudah terdaftar tanpa izin dari pemilik tersebut. Yang ketiga, menjual produk dengan merek tertentu di bawah harga standar yang sudah ditetapkan oleh pemilik merek tersebut. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual suatu produk, maka produk yang memiliki kriteria di atas harus dihapus berdasarkan laporan dari pemilik intelektual merek terkait. Jenis-jenis virus komputer adalah aplikasi berbahaya atau kode yang dibuat untuk melakukan aktivitas merusak pada perangkat atau jaringan lokal. Aktivitas bahaya dari kode tersebut dapat merusak sistem file lokal, mencuri data, mengganggu layanan, mengunduh malware tambahan, atau tindakan lain apapun yang dikodekan ke dalam program oleh pembuat malware. Banyak virus berpura-pura menjadi program untuk mengelabui pengguna agar menjalankannya di perangkat komputer. Etika dalam SIM. Menggunakan dan memanfaatkan teknologi merupakan hak bagi setiap orang, tetapi tidak semua orang memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Teknologi sebenarnya hanya sebagai alat. Faktor yang terpenting adalah manusia itu sendiri. Jangan sampai manusia membiarkan dirinya dikuasai oleh teknologi, tetapi kita harus bisa mengalahkan teknologi. Menurut Arif, 2 hal penting yang menjadi tantangan manajemen untuk dihadapi yaitu: yang pertama, memahami resiko-resiko moral dari teknologi baru. Perubahan teknologi yang cepat mengandung arti bahwa pilihan yang dihadapi setiap individu juga berubah dengan cepat, begitu pula keseimbangan antara resiko dan hasil serta kekhawatiran kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak benar. Yang kedua, membangun kebijakan etika organisasi yang mencakup permasalahan etika dan sosial atau sistem informasi. Manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menjelaskan kebijakan etika organisasi. Kebijakan etika organisasi berkaitan dengan sistem informasi,